Buat kalian yang lagi belajar IoT atau belajar microcontroller Arduino ya, ini saya ada produk yang namanya Trainer IoT. Nah, produknya ini sudah dibungkus, kita coba buka ya. Di paket pembelian ini kita dapat USB tipe A ya untuk ke downloader atau Arduino. Kemudian ada kabel tipe micro buat ke Wemos atau ESP. Selanjutnya di sini ada USB downloader untuk microcontrollernya juga untuk ESP. Di sini ada adaptor 12 volt, ini untuk powernya ya. Dan bonus kabel pelangi juga. Ini kabel buat nyambungin komponen satu ke yang lainnya. Dan yang terakhir, kita dapat satu buah Trainer IoT yang di dalam koper ini. Di sini ada koper ya yang berisi Trainer IoT. Kita coba buka. Nah, ini dia Trainer IoT-nya. Oke, di sini komponen pertama yang di ujung sini, ini adalah daerah power supply ya. Di sini terdapat input 12 volt dan outputnya ada 3,3 volt, 5 volt dan 12 volt. Di sini ada saklar untuk mematikan dan menyalakan power supply. Kemudian di samping power supply ada LED CA. LED CA itu LED common anoda ya. Di sini ada 8 LED. Ini fungsinya buat ya sebenarnya terserah kita mau dibuat apa, ini bisa dibuat indikator atau dan yang lainnya. Kemudian di sini ada LCD alphanumerik 16x2. Ini sudah integrasi dengan I2C ya. Jadi kabelnya sedikit, cuma ada 4. Kita lanjut bagian sini ada ESP8266. Nah, ESP ini sebenarnya sama dengan Wemos ya, yang dipakai Wemos, tapi yang di sini itu generiknya. Jadi belum ada apa-apanya selain ESP-nya. Geser, di sini ada ESP32. ESP32 ini sebenarnya sama dengan ESP8266. Bedanya dia memorinya lebih besar, bisa menampung project yang lumayan besar juga jadinya. Lanjut, di sini ada Wemos D1 Mini. Wemos ini sebenarnya sama kayak ESP8266 ini. Memorinya sama, ukurannya sama. Bedanya kalau ini sudah modul aja. Oke, next di sini ada sensor DHT11. Sensor ini fungsinya buat monitoring suhu atau kelembaban udara. Oke, lanjut. Di sini ada RTC DS3231. RTC ini fungsinya seperti yang kita tahu ya, untuk mengolah data jam ya, jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Kemudian di sini ada LDR sensor. LDR sensor ini fungsinya buat mendeteksi cahaya, dan di sini ada trimpodnya juga buat mengatur sensitivitasnya. Kita geser ke samping sini ada keypad 4x3. Keypad ini ya sebenarnya sama kayak push button pada umumnya ya, cuman ini kita rangkai menjadi keypad, bisa kita jadikan input data. Kemudian geser, di sini ada rotary encoder. Rotary encoder ini hampir sama kayak potensiometer. Bedanya kalau ini unlimited putarannya ya, dan udah digital, bukan analog. Kemudian di sini ada modul relay. Modul relay ini bisa kita gunakan untuk menyalakan lampu 220 volt contohnya, atau pompa air yang 220 volt atau yang sebagainya, sesuai kebutuhan. Nah, kita nemu kunci di sini guys. Kunci ini buat kunci koper sebenarnya. Nah, kita simpan di sini. Di sini ada motor servo. Motor servo ini berputar dengan torsi yang tinggi ya, berputar 180 derajat. Kita geser ke sini ada motor DC. Motor DC ini udah gearbox ya, jadi udah bagus. Lanjut, di sini ada 2 breadboard. Jadi kalau kita ingin menghubungkan 2 pin yang sama, kita bisa gunakan ini. Lanjut, di sini ada push button. Sebenarnya push button ini sama kayak keypad 4x3 ini. Cuman kalau push button ini dia single, jalurnya single ya. Ada 4 di sini. Kemudian geser, di sini ada sensor kecil namanya IR. Kemudian geser, di sini ada sensor kecil namanya IR sensor. IR sensor ini sesuai dengan namanya ya. IR itu infrared. Jadi sensor ini bisa mendeteksi halangan. Contoh tangan kita misalkan dihalangi begini, dia bisa mendeteksi. Oke, lanjut. Di sini ada di bawah ada buzzer. Buzzer ini untuk ya kayak speaker, cuman bedanya dia bunyinya cuma beep doang, namanya buzzer. Di sini ada driver L293. Driver L293 ini driver untuk motor DC ya, untuk menjalankan motor ini. Jadi driver ini difungsikan untuk mengatur arah putaran motornya atau kecepatan putarannya. Kemudian geser, di sini ada driver ULN 2003. Driver ini untuk menjalankan motor stepper ini yang di sampingnya. Jadi di sini ada motor stepper yang di drive oleh ULN 2003. Biasanya stepper ini digunakan untuk mesin CNC dan yang lain. Oke, cukup lengkap ya komponen di trainer ini. Kita bisa membuat project sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan kita.
secara tanpa harus pusing memikirkan kebutuhan komponen, karena di sini sudah cukup lengkap, bisa kita gunakan untuk berbagai project. Tentunya dalam satu koper ini kita bisa membuat banyak project, dan trainer IoT ini dalam satu koper ini tanpa harus repot dengan ukurannya yang besar, berantakan, dan sebagainya. Kita cukup membawa satu koper ini. Dan jangan lupa, dalam pembelian trainer ini kita juga ada materi-materi pembelajaran atau contoh-contoh project, dan file itu bisa kita dapatkan di link yang sudah disediakan nanti. Dan juga kita bisa lihat contoh-contoh project di YouTube kita ya, nanti kita sertakan linknya. Oke, itu aja review trainer IoT kali ini. Semoga kita nggak usah itu. Jangan lupa jempolnya ya guys, dipencet, lalu subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke? Mantap. Oke guys, kali ini aduh kesenggol Pak. Gimana komputer kita gunakan untuk lanjut.